wabarakatuh. Saya Yasika Linda Putri dari kelas B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat, kalimat efektif, dan paragraf. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Ada bagian kalimat yang tidak dapat dihilangkan, disebut inti kalimat, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan bagian yang dapat dihilangkan bukan unsur inti kalimat, yaitu objek, keterangan, dan pelengkap. Bagian kalimat, subjek dan predikat. Subjek berfungsi sebagai inti pembicaraan, sedangkan predikat berfungsi sebagai penjelasan. Kedua, objek dan keterangan. Objek dan keterangan adalah dua bagian yang sering muncul untuk melengkapi predikat. Ciri-ciri kalimat. 1. Merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. 2. Fonem adalah bunyi pada suatu bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. 3. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. 4. Mempunyai pola intonasi akhir. 5. Adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara cepat. Kalimat dikatakan singkat karena hanya menggunakan unsur yang diperlukan saja. Kalimat efektif dapat mengkomunikasikan pikiran atau perasaan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar secara tepat. Dengan kalimat efektif, komunikasi penulis dan pembaca tidak akan menghadapi keraguan, salah komunikasi, salah informasi, atau salah pengertian. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai IYD. 2. Sistematis. 3. Tidak boros dan bertele-tele. 4. Tidak ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Ada beberapa kesepadanan struktur, yaitu yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa. Kedua, jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek. Ketiga, hati-hati pada penggunaan kondisi yang di depan predikat. Keempat, tidak bersubjek ganda. Ciri kalimat efektif yang kedua, kehematan kata. Ketiga, kesejajaran bentuk. Keempat, ketegasan makna. Kelima, kelogisan kalimat. Paragraf. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal dalam paragraf. Apabila dalam suatu paragraf terdapat lebih dari satu gagasan, berarti gagasan itu tidak tepat dan harus dipecah ke dalam beberapa paragraf. Jadi, setiap paragraf hanya boleh mengandung satu pikiran atau gagasan utama. Contohnya bisa dibaca sendiri. Struktur paragraf. Kalimat yang membangun paragraf terdiri atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok, kedua kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat topik adalah berisi tentang ide pokok atau ide pokok paragraf, sedangkan kalimat penjelas adalah menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Tujuan pembentukan paragraf. Ada dua tujuan utama pembentukan paragraf. 1. Memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pemikiran utama yang satu dari utama pikiran yang lain. Apabila terdapat dua pikiran utama, paragraf tersebut harus dipecah menjadi dua atau lebih. Kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Dengan perhentian yang lebih lama, konsentrasi terhadap pikiran utama pada setiap paragraf lebih terarah. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penghubung, 3. Paragraf penutup. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.